Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, berarti dia harus merubah kezaliman menjadi keadilan dan dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas, dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Widijo Channel, konco-konco dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, ketentraman, lahir batin dunia akhirat. Seperti biasa dulur, kita berinteraksi dengan satu video di mana kita bisa memahami suatu kebenaran dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran supaya kita tetap bertahan pada suatu jalan kebenaran ya. Dan seputar pencapresan, kita tentu saja punya hak untuk memilih atau punya hak untuk berpikir mana yang baik, mana yang benar untuk bangsa ini. Dan ini ada satu video yang penting untuk kita interaksi karena ini berhubungan dengan sebuah dasar negara kita ya. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang kita sumbangkan berupa kebenaran tentang dasar suatu negara. Saya tanya Pak, ketika nanti kekhilafat itu ada, Pancasila akan dihilangkan? Ya, itu adalah sebuah proses-proses perubahan. Hizbut Tahrir tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab Pak? Karena itu proses perubahan. Kalau negara-negara kemudian disatukan dan kemudian ada satu pemimpin, negara-negara saja punya prinsip ideologi yang berbeda-beda. Tentu Pancasila akan dikorbankan. Enggak, karena ini sesuatu yang saya kira pasti akan menimbulkan persoalan. Jawabannya sederhana Pak. Apakah kita tidak akan menjawab karena itu proses perubahan. Bapak tidak bisa menjawab. Apakah Pancasila akan tetap atau tinggalkan? Itu proses perubahan dan proses perubahan artinya nggak yakin dong Pak Ismail. Kembali kepada rakyat, kembali kepada seluruh komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hizbut Tahrir itu hanya bagian. Jadi wajar kecil. kalau pemerintah dan sebagian masyarakat juga ragu-ragu sekarang apakah HTI akan mempertahankan Pancasila atau tidak. Karena Pak Ismail tidak berani untuk menjawab apakah ketika khilafah naik Pancasila tetap ada atau tidak. Sekarang begini, bahwa semua itu yang dulu dikeramatkan itu sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah itu. Ketika perubahan itu terjadi di masa dulu itu pasti akan dianggap sebagai sebuah kejahatan, gitu kan? Jadi kita mesti melihat secara objektif, jangan dipaksakan tentang sesuatu yang itu memang bukan kewenangan kita, lalu kita harus menjawab apa sih Hizbut Tahrir itu. Menganggap ya legasi mencabut BPHTI itu sebuah prestasi, keliru besar. Itu justru legasi kezaliman. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, berarti dia harus merubah kezaliman menjadi keadilan dan dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas, dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Bener nggak kalau begitu? Harusnya begitu. Dan ini tidak terkait Anies Baswedan. Siapapun presiden yang menang memang punya kewajiban untuk memberikan hak konstitusional dari warga negara gitu loh. Jadi saya tidak mau kemudian nanti capres-capres di peta kompli. Kalau nanti jadi presiden dia harus melanjutkan kezaliman kepada ormas-ormas Islam. Bahaya sekali ini. Jangan mau diempoi mereknya negara Islam tapi isinya Wahabi. Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? Banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi namanya Jeffrey Hamper. Saya Marzuki demi Allah milih negara model NKRI tapi komitmen jaga ulama. Daripada katanya negara Islam ternyata isinya Wahabi, memusuhi para ulama dan para habaib. Selain jadi pujaan para pendukung Rizik Syihab, ada kelompok intoleran Wahabi yang getol mendukung Anies Baswedan. Salah satu kelompok Wahabi yang agresif mendukung Anies Baswedan adalah para ustadz yang tergabung dalam Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.
Para ustadz Wahabi ini kerap menyebarkan fatwa-fatwa haram yang sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dalam Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tersebut terdapat Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Nizar Saad Jabal, Ustadz Halid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan masih banyak lagi. Ustadz Firanda Andirja misalnya, sangat dihormati Anies Baswedan. Yang terhormat Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang dipimpin oleh Dr. Ustadz Firanda Andirja, MA. Meski Anies Baswedan menghormati para ustadz Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, warga Aceh ternyata sangat anti pada para ulama pujaan Anies Baswedan. Ustadz Firanda Andirja contohnya, pernah diusir warga Aceh karena dianggap pemicu perpecahan umat. Kita tidak menginginkan Banda Aceh ini terjadi pertumbuhan darah gara-gara Wahabi. Karena kalau berbicara akidah, semua kita orang berakidah. Kalau untuk ngajar agama, enggak usahlah ke Aceh. Pak Kapolres, itu artinya dari MPU sendiri sudah ada penegasan untuk Ini ya teman-teman, kalau kita mengatakan tentang suatu yang namanya perubahan, itu harus jelas ya perubahan seperti apa. Yang kita khawatirkan ya seperti ini, kalau ada persetujuan tentang perubahan, tentang sesuatu yang sudah dilarang oleh pemerintah menjadi dibolehkan, itu adalah perubahan-perubahan yang sangat mengerikan ya. Terutama kalau kita lihat di video ini ada suatu harapan kelompok seperti kelompok-kelompok HTI, FPI yang tentu saja dilarang oleh pemerintah. Mereka punya harapan agar kelompok mereka itu mendapatkan restorasi atau pengalian izin, yaitu disebut perubahan tentang izin mereka yang dilarang menjadi tidak dilarang. Nah, ini berhubungan dengan pencapresan ya. Ini kalau kita melihat berapa dari suatu video bahwa mengapa Anies Baswedan ini tidak berani mengatakan atau anti terhadap FPI, HTI, kenapa enggak tegas mengatakan seperti itu ya. Ini kemungkinan besar karena Anies ini juga punya hubungan dekat dengan para FPI ya, kedekatannya dengan Rizik, dengan pentolan-pentolan FPI dan HTI ini akan berpengaruh pada dukungan, yaitu dukungan ketika melakukan pencapresan. Nah, ini kalau kita pikir-pikir ada suatu hal yang sangat merisikan hati ya. Karena apa? Karena seperti kelompok-kelompok ini memang sudah dilarang oleh pemerintah. Tapi ketika ada suatu perubahan, mereka berharap bahwa kelompok-kelompok yang dilarang ini punya harapan bahwa kelompok mereka bisa dirubah atau direstorasi atau pengalian dari ilegal menjadi legal. Jadi dari tidak boleh menjadi boleh. Dan tentu saja ini kelompok-kelompok ini saya yakin akan mendukung capres yang tentu saja mendukung perubahan atau restorasi mereka. Dan kita lihat kalau dari para calon presiden yang mau menjadi calon ini, seharusnya di antara mereka harus tegas, karena bagaimanapun yang namanya kelompok-kelompok yang membuat kekisruan di negeri ini harus tentu saja dihentikan ya, karena kalau dilanjutkan tentu saja akan berakibat yang kurang baik untuk negeri ini. Karena bagaimanapun itu kita adalah NKRI, ini Negeri Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah suatu hal yang pokok, terutama ini adalah dasar negara ya. Kalau kita lihat di awal video tadi, pentolannya HTI mengatakan, ditanya saja ketika mereka berharap, ditanya apakah Pancasila itu akan dirubah, mereka tidak bisa menjawab tidak ya, karena mereka punya harapan bahwa Pancasila itu memang akan dirubah dengan dasar yang namanya negara Islam ya, negara Islam seperti itu. Padahal yang namanya dasar negara itu Pancasila itu sudah
melalui atau disetujui oleh para ulama, terutama oleh tokoh-tokoh ulama di negeri kita ini. Kalau orang-orang yang ingin merubah Pancasila itu tentu saja kelompok-kelompok yang ingin melawan ulama. Tentu saja karena apa? Karena Pancasila itu adalah persetujuan ulama, tokoh-tokoh di negeri ini bahwa yang terbaik itu dasar negara adalah Pancasila ya. Tapi mereka punya pemikiran lain bahwa Pancasila itu akan dirubah dengan dasar yang lain. Tentu saja ini kalau diterus-teruskan akan mewujudkan suatu kekisruan atau perpecahan, dan kita tidak ingin bahwa negeri ini pecah gara-gara karena perpecahan-perpecahan seperti ini. Jadi dasar negara kita itu ya yang benar, yang baik itu ya memang negeri kita itu adalah negeri yang berbhinneka tunggal ika ya, banyak suku, bangsa, bahasa, pulau, semuanya tentu saja semuanya harus didasarkan pada pemikiran-pemikiran atau para ulama kita sudah memikirkan itu bahwa yang terbaik itu memang Pancasila, dan kita harus hati-hati dengan kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah persatuan ini dengan berbagai macam cara, berbagai macam jalan, sehingga kita harus melekatkan persaudaraan kita dan waspada pada kelompok-kelompok yang berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap dasar negara kita, supaya kita tetap bersatu walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu perjuangan ya untuk mewujudkan negeri yang damai, negeri yang jauh dari kekisruan, tentu saja seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau berkomentar, monggo silahkan, karena ini berhubungan dengan suatu masa depan bangsa dan yang berhubungan dengan pencapresan, karena banyak sekali calon-calon capres ini yang lagi berpromosi. Jadi kita lihat mana yang tidak melakukan perubahan, yang tentu saja perubahan-perubahan yang menghancurkan dasar negara. Kita pilih yang orang-orang yang benar-benar nasionalis, yang NKRI, sehingga negeri ini tetap walaupun terdiri dari berbagai macam kelompok atau suku bangsa, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Dan ini adalah dasar negara kita, Pancasila, harus tetap dipertahankan. Teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai suatu sumbangsih pemikiran yang tentu saja Anda punya pemikiran sendiri, dan tentu saja itu bisa dituangkan dalam suatu komentar. Terima kasih untuk dulur-dulur. Semoga hari ini kita selalu diberi kekuatan, diberi petunjuk, dan diberi jalan kemudahan atas segala urusan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.